wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naizila Triambarwati dari kelas 10-3. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas materi sosiologi tentang akomodasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu akomodasi itu apa dan bentuk-bentuknya apa aja sih? Kalau belum, yuk simak penjelasan aku. Nah, pengertian akomodasi itu ada dua. Yang pertama yaitu keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi ada banyak. Yang pertama ada yang namanya coercive. Coercive yaitu bentuk akomodasi yang dengan prosesnya melalui paksaan ataupun psikologis. Lalu yang kedua ada yang namanya kompromi. Kompromi yaitu bentuk akomodasi ketika yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapainya suatu penyelesaian. Dan yang ketiga yaitu namanya arbitrasi. Arbitrasi yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang sebagai wasit dan kedudukannya lebih tinggi. Nah, yang keempat ada yang namanya mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi ataupun bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga dengan netral dan tidak memberi keputusan. Lalu ada yang namanya konsilasi. Konsilasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan pihak yang bertingkai untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, yang keenam ada yang namanya toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Lalu ada yang namanya stalemate. Stalemate yaitu ketika pihak-pihak yang bertingkai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya kedua pihak tersebut menghentikan pertingkaian. Nah, yang ke-8 yaitu adalah adjudikasi. Adjudikasi yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Lalu, yang ke-9 ada yang namanya segregasi. Segregasi yaitu bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak menghindar dan memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Ada yang namanya eliminasi. Eliminasi yaitu pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat karena mengalah. Lalu ada yang namanya majority rule, yaitu keputusan yang diambil dari suara terbanyak melalui voting. Lalu ada yang namanya subjugation atau domination. Subjugation atau domination itu adalah bentuk akomodasi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lebih lemah menaatinya. Minority consent yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Nah, selanjutnya ada yang namanya konversi. Konversi yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Lalu ada yang namanya gencatan senjata. Gencatan senjata yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.